Bayangkan sebuah senjata yang bukan hanya cepat, tapi hampir mustahil dihentikan. Sesuatu yang bisa mengelilingi bumi, lalu menyerang dari arah tak terduga dengan kecepatan lebih dari Mach 10. Dan ya, itu sudah diuji. Tapi yang mengejutkan, itu bukan yang paling membuat Pentagon khawatir. Karena yang dibangun Cina bukan sekedar senjata, melainkan sebuah sistem. Selama ini kita berpikir perang itu soal jumlah, lebih banyak kapal, lebih banyak pesawat. Tapi cara berpikir itu sudah mati. Cina tidak mencoba menyaingi Amerika, mereka mengubah aturan mainnya. Kita mundur ke 1996. Dua kapal induk Amerika masuk ke Selat Taiwan, dan Cina tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bukan sekedar kekalahan, itu penghinaan strategis yang mengubah segalanya. Sejak saat itu, mereka tidak lagi mengejar kapal induk. Mereka ingin membuat kapal induk tidak relevan. Lahirlah konsep A2/AD, Anti-Access Area Denial. Intinya sederhana, jangan biarkan musuh mendekat. Bayangkan zona tak terlihat sejauh ribuan kilometer. Kalau musuh tidak bisa masuk, maka mereka tidak bisa bertarung di tempat yang paling penting. Dan disinilah semuanya jadi nyata. Tahun 2021, Cina menguji DF-ZF, kendaraan luncur hipersonik yang bisa mengitari bumi, lalu menghantam target dengan kecepatan lebih dari Mach 10, sambil mengubah arah di tengah jalan. Ini bukan lagi soal siapa yang paling kuat, ini soal siapa yang mengunci medan perang lebih dulu. Dan kalau satu pihak tidak bisa mendekat, mungkin perang itu sudah selesai sebelum dimulai. Kecepatannya sekitar 7.600 mil per jam. Sebagai perbandingan, peluru dari M16 hanya sekitar 2.000 mil per jam. Artinya, senjata ini hampir 4 kali lebih cepat dan mampu mempertahankan kecepatan itu ribuan kilometer sambil bermanuver. Seorang jenderal tertinggi Pentagon bahkan menyebutnya sebagai momen Sputnik modern, merujuk pada Sputnik launch yang dulu mengubah keseimbangan kekuatan dunia. Tapi masalahnya bukan di kecepatan. Kecepatan saja tidak cukup. Banyak rudal cepat di dunia, tapi kalau arahnya bisa ditebak, itu hanya target yang datang lebih cepat untuk dihancurkan. Disinilah DF-ZF jadi mengerikan. Rudal biasa mengikuti jalur parabola, naik lalu turun dengan pola yang bisa dihitung. Dan selama 40 tahun, sistem seperti SM-3, SM-6, dan Tahat dirancang untuk memecahkan itu. Deteksi, hitung, lalu hancurkan. Rumusnya rumit, tapi bisa diprediksi. Masalahnya, DF-ZF tidak bermain dengan aturan itu. Dan saat jalur tidak bisa ditebak, pertahanan terbaik di dunia pun mulai kehilangan jawabannya. DF-ZF tidak mengikuti jalur lengkung seperti rudal biasa. Ia naik ke tepi atmosfer sekitar 100 km, lalu lepas dari roket pendorongnya dan mulai meluncur. Bayangkan batu yang memantul di atas air. Seperti itu cara kerjanya. Menyentuh lapisan atas atmosfer, lalu meluncur jauh sambil bermanuver. Ia bisa berbelok ke samping, naik turun, mengubah arah secara acak. Semuanya dalam kecepatan hipersonik, melintasi ribuan kilometer. Tidak ada parabola, tidak ada pola pasti. Sementara itu, sistem pertahanan harus menebak di mana posisi target dalam 30 detik ke depan. Dan DF-ZF memastikan setiap jawaban selalu salah. Artinya sederhana, semua sistem pertahanan rudal yang ada hari ini dirancang untuk menyelesaikan masalah matematika yang oleh senjata ini tidak pernah diciptakan. Interseptor menghitung titik pertemuan. DF-ZF menghapus kepastian itu. Ini bukan lagi perlombaan senjata. Ini masalah fisika. Dan untuk saat ini, jawabannya belum ada. Sekarang masuk ke sistem pengirimnya. Cina punya salah satu rudal balistik antar benua paling kuat, DF-41. Jangkauannya lebih dari 15.000 km. Cukup untuk menjangkau hampir seluruh wilayah Amerika Serikat dari dalam daratan Cina. Kota-kota seperti New York, Los Angeles, hingga Washington berada dalam jangkauannya. Dan ini diluncurkan dari lokasi yang sangat dalam, jauh dari jangkauan serangan cepat. Tapi yang membuatnya jauh lebih berbahaya bukan hanya jaraknya. DF-41 membawa teknologi MIRV, Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicle. Satu rudal bisa membawa hingga 10 hulu ledak.
Dan di luar angkasa, semuanya akan berpisah, masing-masing menuju target yang berbeda dengan jalurnya sendiri. Satu peluncuran bukan satu ancaman, tapi banyak ancaman sekaligus. 10 hulu ledak, 10 kota, satu peluncuran. Satu DF-41 tidak menciptakan satu masalah, tapi 10 sekaligus. Dan di antara hulu ledak itu ada decoy. Umpan yang di radar terlihat identik. Tanda sama, jalur sama, bahkan jejak panasnya pun mirip. Di layar pertahanan, tidak ada cara pasti membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Masalahnya, semuanya harus dihancurkan. Karena satu kesalahan berarti satu kota hilang. Artinya, satu peluncuran bisa menghadirkan 10 hulu ledak nyata ditambah puluhan decoy. Semuanya datang bersamaan, semuanya butuh keputusan intercept dalam hitungan menit. Beban sistemnya bukan cuma berat, tapi bisa melampaui kapasitas desainnya. Sekarang naikkan skalanya. Cina memiliki puluhan peluncur DF-41. Sebagian mobile di kendaraan besar yang bisa berpindah cepat, menembak dari lokasi acak lalu menghilang sebelum serangan balasan tiba. Sebagian lain ditempatkan di silo bawah tanah yang diperkuat untuk bertahan dari serangan pertama. Dan yang paling mengubah permainan, lebih dari 300 silo baru terdeteksi dibangun di wilayah barat Cina. Ini adalah ekspansi nuklir terbesar sejak era Cold War. 5 tahun lalu, estimasi menempatkan persenjataan nuklir Cina di sekitar 200 hulu ledak. Laporan Pentagon 2023 memproyeksikan angka itu bisa menembus 1.500 pada 2035. Ini bukan sekedar mengejar ketertinggalan. Cina sedang mengubah persamaan. Semua senjata yang kita bahas sejauh ini ditujukan ke darat. Yang ini berbeda. DF-21D, dijuluki Carrier Killer, adalah rudal balistik anti kapal pertama di dunia. Targetnya jelas, kapal induk Amerika. Aset militer paling bernilai yang mereka miliki. Masalahnya, menghantam kapal induk itu sangat sulit. Kapal bergerak cepat, sistem pertahanannya berlapis. Untuk mengenai target, dibutuhkan satu rantai yang hampir sempurna. Menemukan, melacak, memperbarui posisi secara real-time, lalu menembus pertahanan. Tanpa itu, rudal hanya menghantam laut kosong. Perbedaannya, Cina membangun rantai itu selama 20 tahun. Dengan sumber daya ekonomi raksasa, mereka mengembangkan sistem terintegrasi yang menghubungkan satelit, radar, dan sensor menjadi satu jaringan tempur. Salah satu kuncinya adalah konstelasi satelit pengintai Yaogan Satellites, yang dirancang khusus untuk memantau pergerakan target di laut secara terus-menerus. Artinya, masalah yang dulu dianggap hampir mustahil, sekarang perlahan mulai menemukan jawabannya. Dan jika kapal induk tidak lagi aman di laut terbuka, maka keseimbangan kekuatan di lautan bisa berubah total. Di sepanjang pantai timurnya, Cina membangun jaringan radar over the horizon yang bisa melihat jauh melampaui cakrawala. Ditambah pesawat patroli maritim jarak jauh, sensor akustik di dasar laut, hingga kemampuan intelijen sinyal yang masif. Semua ini ditambah perang elektronik dan siber terhubung dalam satu sistem yang terus memperbarui data target secara real-time. Inilah yang selama ini tidak dimiliki banyak negara lain. Rantai data yang tidak terputus. Sistem saraf yang mengubah rudal cepat dari sekedar demonstrasi fisika menjadi senjata yang benar-benar bisa mengenai target bergerak di laut. Karena itu, DF-21D dan saudaranya, DF-26, dengan jangkauan lebih dari 4.000 km dan dijuluki Guam Killer, tidak hanya mengancam satu kapal induk. Mereka mengancam seluruh konsep operasi. Selama puluhan tahun, strategi Amerika di Pasifik bertumpu pada satu asumsi. Kapal induk bisa beroperasi dengan relatif bebas di dekat Asia. Senjata ini dirancang untuk menghancurkan asumsi itu. Dan disitulah poin utamanya. Sekarang kita pindah ke domain yang berbeda. Sejauh ini kita bicara tentang rudal besar, jangkauan jauh, daya hancur tinggi. Yang berikut ini justru kebalikannya. Cina mulai menguji swarm drone otonom, ratusan drone kecil, murah, dan bisa dikorbankan, yang bergerak sebagai satu unit terkoordinasi. Tidak ada pilot, tidak ada operator satu persatu. Hanya satu sistem dengan banyak mata dan tangan sekaligus. Dan ketika jumlahnya cukup besar, bukan lagi soal seberapa kuat satu senjata, tapi seberapa banyak ancaman yang bisa datang dalam satu waktu. Di sini, AI yang mengambil keputusan.
Swarm saling berkomunikasi, membagi tugas, dan beradaptasi secara real-time. Hancurkan 10 drone, sisanya langsung reorganisasi, dan lanjut misi tanpa jeda. Konsepnya sederhana, tapi mematikan. Bukan satu rudal mahal yang dibutuhkan untuk menembus pertahanan. Cukup ratusan atau ribuan drone murah, yang harganya bahkan lebih rendah dari interseptor yang dipakai untuk menembaknya. Di titik itu, pertempuran sudah kalah di ekonomi, bahkan sebelum ledakan pertama terjadi. Tapi inilah yang benar-benar membuat Pentagon gelisah. Swarm ini bukan dirancang untuk menghancurkan kapal induk. Mereka dirancang untuk membutakan. Bayangkan, 500 drone datang dari berbagai arah secara bersamaan. Bukan membawa hulu ledak besar, tapi jammer, reflektor radar, umpan sensor, dan muatan perang elektronik. Tugas mereka bukan membunuh. Tugas mereka adalah mengacaukan segalanya. Membanjiri radar Aegis dengan ratusan target sekaligus. Mengacaukan algoritma pelacakan CIWS. Mengganggu komunikasi antar kapal. Dan memaksa sistem pertahanan menghabiskan seluruh interseptor untuk target yang bisa dikorbankan. Lalu, di tengah kekacauan itu, senjata sebenarnya masuk. Di F-21D, di F-26, kendaraan hipersonik. Mereka datang melalui celah yang baru saja dibuka, tanpa perlawanan berarti. Jadi swarm drone ini bukan sekedar senjata. Ini adalah kunci. Kunci yang membuka seluruh rantai serangan, yang membuat semua sistem lain akhirnya bisa bekerja. Karena saat perisai sudah buta, apapun bisa menembusnya. Lalu, saat celah itu terbuka, rudal masuk tanpa hambatan. Setiap senjata yang kita bahas tadi sudah berbahaya sendirian, tapi saat digabungkan, mereka berubah menjadi satu sistem. Dan sistem itu punya satu tujuan, membuat Pasifik Barat terlalu berbahaya bagi Angkatan Laut Amerika. Inilah bagian yang jarang dibahas. Bukan soal satu senjata, bukan hipersonik, bukan DF-41, bukan drone. Kuncinya adalah integrasi. Semua yang kita lihat tadi dirancang untuk satu peran spesifik. Hipersonik menembus pertahanan rudal. DF-41 menjaga deterrence nuklir. Carrier killer mendorong kapal induk menjauh. Swarm drone membutakan sensor. Sendiri-sendiri, semuanya punya celah. Ada counter, ada solusi yang sedang dikembangkan. Tapi saat digabungkan, mereka membentuk lapisan pertahanan berlapis yang saling menutup kekurangan satu sama lain. Menariknya, struktur ini sebenarnya tidak asing. Ini mencerminkan cara Angkatan Laut Amerika melindungi kapal induknya. Lapisan konsentris, cakupan bertumpuk, rantai serangan yang saling mendukung. Filosofi yang sama, tapi dibalik. Perbedaannya ada di satu hal penting. Sistem Amerika bergerak. Ia bisa berpindah, menyesuaikan posisi, mundur, atau menyerang. Sementara sistem China tetap terikat pada daratan dan rantai pulau pertama. Bukan untuk memproyeksikan kekuatan keluar, tapi untuk menolak siapapun masuk ke dalam. Ini bukan armada, ini adalah benteng raksasa. Tapi ada satu dimensi lagi yang sering diabaikan. Luar angkasa. Karena semua sistem yang kita bahas, sensor, komunikasi, navigasi, bergantung pada satelit. Dan jika itu hilang, tidak ada GPS, tidak ada komunikasi, tidak ada pengintaian. Buta, tuli, terputus. Dan itu bisa terjadi, bahkan sebelum satu tembakan dilepaskan di bumi. Itulah bab berikutnya.